Halo Sobat JLC, udah lama banget nih kita nggak ketemu dan di video yang terakhir kita jalan sambil belajar bersama mengenal kota Manduria, yaitu kota Manya Grecia yang juga mewarisi budaya suku Mesapi. Kalau teman-teman masih ingat, saya pernah cerita kalau Italia Selatan terbagi atas 5 daerah, yaitu Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, dan Sicilia. Nah, sekarang di penghujung tahun 2025, saya mengajak semua Sobat JLC mengunjungi sebuah kota Manya Grecia lainnya yang letaknya di daerah Basilicata. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di Jalan Lihat dan Cerita. Teman-teman, kita udah lama nih nggak ketemu dan nggak jalan-jalan. Kalau di akhir, kalau nggak salah di video sebelumnya, itu kita jalan di musim panas, kita mengunjungi kota yang merupakan kota Manya Grecia, yaitu Manduria, itu yang terakhir di musim panas. Dan sekarang di Italia sudah masuk musim dingin. Nah, saya mau mengajak teman-teman jalan masih di kota yang mewarisi budaya Manya Grecia, tapi bukan di Puglia. Kalau sebelumnya kan kota-kota yang di daerah Puglia, sekarang kita ada di daerah Basilicata. Dan kalau teman-teman lihat, sepertinya saya ada di sebuah kota yang kayak Akropolisnya Athena gitu ya, atau di sudut kota di Yunani. Tapi sebetulnya saya masih di Italia Selatan. Dan di sini di daerah Basilicata ada sebuah kota yang sangat terkenal yang mewarisi budaya Manya Grecia dengan bangunan-bangunan Yunani kuno yang masih sampai sekarang dilestarikan. Dan juga nanti ada taman arkeologi yang saya akan mengajak teman-teman semua melihat seperti apa budaya Manya Grecia di kota ini. Kota ini namanya adalah kota Metaponto. Dan sekarang saya berada di kuil Hera atau di Tempel Hera yang merupakan satu bangunan yang sangat terkenal di zaman Yunani kuno. Metaponto atau Metapontum dalam bahasa Latin adalah sebuah kota kecil di pesisir Laut Ionik, Provinsi Matera, wilayah Basilicata, Italia Selatan. Nama Metapontum sendiri artinya adalah antara dua sungai, karena memang kota ini terletak di antara Sungai Bradano dan Basento. Metaponto didirikan pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi oleh para kolonis Yunani dari Akaya, yaitu kawasan Peloponnesos, sebagai bagian dari perluasan kolonisasi Yunani ke barat laut Italia. Seorang filsuf dan matematikawan terkenal, yaitu Pythagoras atau Pythagora, dikabarkan sempat tinggal di Metaponto setelah pergi dari Crotone, Calabria. Pythagoras tinggal dan sempat mendirikan sekolah sampai ia meninggal sekitar tahun 490 sebelum Masehi. Warisan arkeologi dan budaya Manya Grecia di Metaponto dapat kita lihat di beberapa tempat seperti di Parco Archeologico Metaponto atau Taman Arkeologi Metaponto. Taman ini adalah jantung sejarah Metaponto dengan reruntuhan yang mencerminkan struktur kota kuno. Di dalam taman ini terdapat juga sisa agora atau pusat pertemuan publik, jalan utama kota atau platea, kawasan keramik, dan beberapa kuil Yunani penting. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di area Parco Archeologico atau Taman Arkeologi Metaponto. Nah, di belakang saya, teman-teman bisa melihat di sini ada teater, ada agora, dan juga 4 tempel penting yang digunakan oleh masyarakat Yunani pada zaman Yunani kuno. Dan teman-teman bisa melihat di sana 4 tempel itu adalah Tempel Apollo, Tempel Hera, kemudian Tempel Ioniko, dan juga Tempel Athena. Dan ada satu altar kecil yang digunakan oleh masyarakat Yunani kuno pada waktu zaman dulu untuk sebagai tempat penyembahan. Teman-teman tahu bahwa di agora, nanti saya akan tunjukkan videonya kepada teman-teman. Di video saya sebelumnya pada waktu saya ke Athena, saya membahas tentang agora, yaitu tempat di mana
agora adalah ruang publik, bisa juga digunakan banyak orang berdagang, berdiskusi, kemudian melakukan kegiatan sehari-hari. Di Metaponto pada saat itu masyarakat Yunani dan masyarakat Italia Selatan juga mengadakan kegiatan di area publik, dan di sana di area agora itulah mereka melakukan aktivitas dan juga pembahasan tentang politik, bisnis, dan ekonomi. Teman-teman semuanya, area Parco Arkeologiko atau Taman Arkeologi ini sangat luas sekali. Oleh karena itu kita tahu bahwa Metaponto adalah satu kota penting yang juga memiliki warisan budaya Magna Graeca. Nah, teman-teman, ikon utama dari kota Metapontum adalah Tavole Palatine, yaitu kuil Hera yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kuil ini dikelilingi oleh kolom-kolom batu yang kokoh dengan gaya arsitektur Dorik. Awalnya terdapat sekitar 32 kolom, tapi sampai sekarang hanya sekitar 15 kolom yang masih berdiri. Di sebelah kanan itu ada 10 kolom, dan di sebelah kiri tinggal 5 kolom. Letak kuil ini di luar kota, dekat sungai dan lahan pertanian, menunjukkan fungsinya sebagai pusat pemujaan kesuburan dan pelindung kehidupan agraris masyarakat. Hingga kini, Tavole Palatine menjadi simbol kesinambungan budaya Yunani di Italia Selatan. Meskipun kota Metapontum kuno sudah runtuh, kuil ini tetap berdiri dan menjadi bukti bahwa pengaruh budaya Yunani di luar Yunani daratan memiliki peran agama dalam kehidupan sosial, juga hubungan manusia, alam, dan kepercayaan dalam peradaban kuno. Kuil Hera di Metaponto merupakan peninggalan penting dari peradaban Magna Graeca yang mencerminkan kehidupan religius, ekonomi, dan sosial masyarakat Yunani kuno. Melalui arsitektur dan lokasinya, kuil ini menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap Dewi Hera berkaitan erat dengan kesuburan tanah dan keberlangsungan komunitas. Oleh karena itu, kuil Hera di Metaponto layak dipandang sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi hingga masa kini. Metaponto bukan sekedar sebuah kota Yunani kuno di Italia Selatan, dan bukan pula hanya kumpulan reruntuhan yang tersisa di antara ladang gandum. Ia adalah simbol perjumpaan antara manusia, alam, dan gagasan yang memperlihatkan bagaimana sebuah peradaban membangun makna hidupnya. Sebagai bagian dari Magna Graeca, Metaponto menunjukkan bahwa kolonisasi Yunani bukan hanya soal perluasan wilayah, namun tentang pemindahan cara berpikir, tentang keteraturan kosmos, harmoni, dan hubungan manusia dengan dunia sekitarnya. Tanahnya yang subur menjadikan pertanian sebagai dasar kehidupan, dan dari tanah itu pula tumbuh agama, seni, filsafat, serta struktur sosial yang seimbang. Sementara itu, kuil Hera di Tavole Palatine berdiri sebagai perwujudan pandangan. Letaknya di luar kota, dekat sungai dan ladang, menegaskan bahwa yang sakral tidak selalu berada di pusat kekuasaan, melainkan sering hadir di batas antara manusia dan alam. Dewi Hera di Metaponto bukan dewi kemegahan negara, melainkan dewi kehidupan sehari-hari, kesuburan, keluarga, dan keberlangsungan komunitas. Sementara itu, kehadiran tradisi tentang Pitagoras, baik sebagai fakta sejarah maupun sebagai ingatan kolektif, memberi dimensi lain pada Metaponto. Kota ini tidak hanya memelihara tubuh melalui hasil bumi, tetapi juga jiwa dan akal melalui pencarian harmoni dan keteraturan. Dalam hal ini, Metaponto mencerminkan gagasan Yunani bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang selaras antara angka dan alam, antara manusia dan kosmos. Pada akhirnya, Metaponto mengajarkan bahwa kota bisa runtuh, kekuasaan bisa lenyap, tetapi makna tetap bertahan. Kolom-kolom Tavole Palatine yang masih berdiri di tengah lanskap sunyi bukan hanya sisa batu, melainkan penanda ingatan bahwa peradaban manusia diukur bukan dari lamanya ia berkuasa, tetapi dari nilai-nilai yang ditinggalkannya.
Metaponto adalah bukti bahwa dalam keheningan, sejarah masih berbicara tentang keseimbangan, tentang keteraturan, dan tentang upaya manusia memahami tempatnya di dunia. Teman-teman, demikianlah perjalanan kita di kota Metaponto, kota yang indah yang memiliki warisan Magna Graecia yang sangat unik dan menarik. Kita tahu bahwa banyak sekali kota-kota di daerah Puglia, dan saat ini di daerah Basilicata kita mengenal satu kota yang juga mewarisi budaya Yunani kuno. Teman-teman, masih bersama saya Jeki, kita akan terus jalan-jalan bersama sambil kita belajar mengenal hal-hal yang unik dan menarik. Ikuti terus perjalanannya di Jalan, Lihat, dan Cerita.